Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Jemaah maghrib rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas sebuah nikmat yang sudah dianugerahkan kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi semua kemudahan-kemudahan dalam rangka amal salih. Muncul, Mas. Orang nyambung. Ya. Segala puji marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala atas segala karunia yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa untuk istiqomah di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Kita masih akan melanjutkan kajian tentang Nabi Adam alaihissalam. Kita masih berbicara terkait penciptaan Allah Nabi Adam yang disebutkan oleh Allah dalam suratul Baqarah ayat 30 sampai ke 39, 10 ayat. Pada kajian yang sudah lalu kita sampai kepada pengusiran Nabi Adam beserta istrinya dan juga iblis sekaligus untuk diturunkan di dunia. Tidak berhak seorang makhluk itu menyombongkan diri di surganya Allah tabaraka wa taala. Nabi Adam dan Hawa sudah diberi kenikmatan yang sangat banyak untuk menikmati segala yang disediakan oleh Allah dalam surga, semuanya tanpa terkecuali. Hanya disebutkan ada satu larangan. Akan tetapi sebagai fitrah manusia secara umum, dia tidak mampu untuk menahan godaan syaitan, sehingga dia tergelincir untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa taala. Jemaah rahimakumullah, ketika kita berbicara bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala, jangan hanya melihat besar kecilnya, akan tetapi bahwasanya segala sesuatu kalau diperintah oleh Allah, walaupun besar ataupun kecil, itu semuanya menandakan keimanan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Tidak ada perbedaan yang kecil maupun yang besar. Ketika kita mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan kita, Allah adalah yang memiliki kita, maka apapun perintah Allah kepada kita semestinya kita tunduk dan patuh. Makanya kita disebut sebagai muslim, orang yang tunduk patuh kepada aturan agama Allah tabaraka wa taala. Ketika kita mengingkari salah satunya, maka kita akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, bagaimana dia hanya melakukan satu kesalahan,
Sehingga mereka harus dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi. Ya, dalam ayat sebelumnya kita sudah membahas, ya, dalam surat yang 36. Allah berfirman, wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila khin. Ini ayat yang ke-36-nya. Turunlah kalian semuanya, sebagian dari kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ini hukuman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang tadinya di sorga, Adam dan Hawa diberikan oleh Allah segala macam kebutuhan, tidak harus bersusah payah. Kalau di sorga semuanya tinggal menikmati. Berbeda kalau di dunia. Kalau kita kepengin makan, berarti kita harus berusaha. Ini siksaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi Adam dan keturunannya. Innal insana khuliqa halunga, dalam ayat yang lain. Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang susah payah dan berkeluh kesah, senantiasa berkeluh kesah. Dia harus menghidupi dirinya, harus menghidupi keluarganya, harus memperhatikan kehidupannya agar dia bisa survive, agar bisa selamat di dunia dan juga di akhirat. Ini ujian bagi kita semuanya. Dari permulaan Allah menciptakan manusia, Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke dunia dalam keadaan dia berdosa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Nabi Adam dan Hawa tidak diturunkan di satu tempat, ya, akan tetapi di tempat yang berbeda-beda. Diberitakan. Kalau diberitakan itu berarti bisa dipercaya, boleh tidak. Ya, kata para ahli tafsir, walaupun dalilnya tidak begitu jelas, hanya berdasarkan kisah-kisah yang berasal dari Bani Israel, bahwasanya Nabi Adam dan Hawa itu berpisah dan bertemu setelah 300 tahun berada di bumi. Bayangkan, ya, begitu turun ke dunia, dia merasa berdosa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengakui dosa-dosanya. Dia selama 300 tahun senantiasa memohon ampun kepada Allah agar diampuni dosanya, karena sudah apa? Sudah melanggar aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata para ulama, doanya ada di ayat yang lain, yaitu yang berbunyi Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Fa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, lanakunana minal khasirin, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Ini maksud dari kalimat mulai ayat yang ke-37. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin. Nabi Adam menerima kalimat, diajari oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia sudah turun ke dunia dalam keadaan sangat-sangat menyesal dan malu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dia memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi sebagai manusia sudah barang tentu, kalau tidak diajari oleh Allah, maka kita akan berdoa segeleme dewek. Gini mboten? Ya panjenengan kalau tidak diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti berdoanya segeleme dewek, ya. Berdoa jaluke duit 1 miliar ya. Itu gampangannya seperti itu. Makanya Allah mengajarkan kepada Nabi Adam sebuah doa. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin, ya. Adam menerima dari Tuhannya kalimat-kalimat. Jadi tadi kata para ulama doa yang tadi, Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Dan ini Nabi Adam dan Hawa itu membaca doa ini berapa tahun? 300
tahun baru diampuni. ini ini sesuatu yang kadang-kadang muskil untuk kita bisa berpikir jernih, berpikir dengan benar. Bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang, pasti akan diampuni dosa kita asal jangan minta instan. Ya, doa manusia pasti akan dikabulkan, hanya kita pasti akan diuji seberapa kita sabar. Ya, Allah sudah menyanyikan inna ma'al ngusri yusron. Ya, sesungguhnya sesudah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Dan Allah akan menurunkan kemudahan ketika kita sampai di puncak kesulitan kita. Makanya kalau hanya kesulitan yang singkatnya belum maksimal, belum pol, itu jangan dulu menyerah. Ya, ketika kita dilanda kesusahan, kesulitan, Allah pasti akan mengganti dengan kemudahan. Tapi semuanya akan diuji, kita semuanya akan diuji. Sampai sejauh mana? Jangan baru diuji tingkat level 1 sudah kabur misalnya. Ya. Baru diuji dengan sakit misalnya ya. Diuji dengan sakit ya. Setahun enggak sembuh-sembuh, diobati ngendi bae ora mari. Kayane kue kudu mari ngone kami tua. Ada orang mengatakan seperti itu. Ini ujian ya, ujian. Kalau kita sampai terjerumus berarti kita tidak akan mencapai puncak dari ujian tersebut. Allah tidak akan membuat kemudahan sesudah kesusahan ini. Kita lihat kisah-kisah yang sudah ada di dalam Al-Quran, khususnya kisah-kisah Nabi. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mendatangkan solusi. Solusi apa? Solusi apa? Pemecahan masalah namanya solusi. Dari permasalahan kita ketika kita sudah benar-benar mentok. Ketika kita sudah benar-benar pasrah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan pertolongannya. Sangat banyak contohnya. Nabi Musa misalnya, ya, Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana ketika dikejar oleh Fir'aun, dia sudah berada di pantai Arab Melayu Maringana, orang mungkin bisa gini mboten. Sementara jarak di belakangnya sudah ada kelihatan satu pasukan besar dari pasukan Raja Fir'aun. Dia sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Sehingga apa yang terjadi? Apa yang dia lakukan oleh Musa? Pasrah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya Allah, saya sudah tidak punya jalan, di depannya sudah laut. Kalau saya mau mati di sini, ya terserah engkau. Kalau engkau menyelamatkan saya, itu berarti kekuasaan engkau. Gampangannya berdoanya seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Allah menurunkan bantuannya. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul tongkat ke laut merah tersebut, sehingga terbelahlah, gitu. Allah akan senantiasa seperti itu. Ketika kita diuji itu agar supaya kita tahu, kita merasakan kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kita diuji misalnya lama tidak punya keturunan. Jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan pernah berhenti. Karena kita diuji sampai batas mana kekuatan keimanan kita. Kekuatan keimanan kita ikhtiar, usaha, senantiasa selalu berusaha. Akan tetapi sekali lagi, ya, bahwasanya hanya Allah yang bisa menolong kita ketika kita benar-benar menggantungkan segala sesuatu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi Ibrahim, contoh misalnya, beliau mempunyai anak, ya. Mempunyai anak ketika berusia 80 tahun sekitar, baru punya anak. Ya, Nabi Zulkifli yang punya anak Yahya. Ya,
Dia seorang yang sudah sangat tua renta, istrinya mandul, tapi tidak pernah tidak pernah putus dia berdoa kepada Allah. Dari mulai muda sampai tuanya, beliau senantiasa berdoa. Ya, kalau kita orang-orang biasa mungkin wis ngedap, wis ngedap berdoa terus ora dijabai. Itu kadang-kadang seperti itu, ya. Akan tapi ini Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya. Nabi Zakaria itu adalah orang nabi yang mengasuh ibunya Nabi Isa, yaitu Maryam. Itu, ya. Beliau udah tua, istrinya mandul. Akan tetapi dia tidak pernah putus asa berdoa, ya Allah, walaupun saya sudah tua, walaupun istri saya mandul, saya kepengin anak keturunan. Itu seperti itu, ya. Dan juga banyak contoh yang lain yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita punya permasalahan keluarga, punya permasalahan ekonomi misalnya, jangan cepat menyerah, jangan cepat menyerah. Allah pasti akan memberikan pertolongan, pasti. Selagi kita sabar, selagi kita istiqomah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, semua pasti Allah akan memberikan solusi. Hanya saja kebanyakan manusia tidak sabar. Itu diberi kesusahan terkait ekonomi sedikit saja, semending sudah larinya ke hutang yang mengandung riba. Itu. Kalau sudah terbelit dengan hutang-hutang ribawi, akhirnya apa? Nanti larinya ke dukun, ya, larinya ke menjadi tukang tipu dan sebagainya dan sebagainya. Bukan tambah cerah, tapi tambah semrawut. Paham namanya? Itu seperti itu. Segala permasalahan dalam kehidupan kita, selagi kita berusaha untuk menyelesaikannya dengan kepala dingin, ya, dengan bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah kita hanya sabar, harus menunggu sampai di mana kesabaran kita. Kesabaran kita pasti akan mendapatkan hasil. Itu, ya, ini contoh dari perjalanan Nabi Adam. Bagaimana beliau selama 300 tahun, ya, beliau senantiasa memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas satu kesalahan. Nah, kalau kita kira-kira dalam hidup sudah berapa kesalahan yang kita lakukan? Itu Nabi. Memang Nabi dan Rasul adalah manusia-manusia pilihan. Ya, manusia pilihan untuk kita jadikan pelajaran. Itu. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diuji sedemikian rupa para sahabat radhiyallahu anhum, ya, sampai 13 tahun berada di Mekah dalam keadaan tertekan. Itu. Ya, 13 tahun, bayangkan perjuangannya Nabi bersama para sahabatnya. Mereka dihina, disakiti, tapi sabar. Ya, ketika sabar 13 tahun disuruh hijrah ke Madinah. Di Madinah mereka mendapatkan kemenangan dan kemuliaan. Inna ma'al usri yusron. Selagi kita sabar dan istiqomah, pasti Allah akan memberi jalan. Tapi kalau kita tidak sabar, Allah akan semakin membinasakan orang tersebut. Itu yang pelajaran, sangat banyak pelajaran dari Nabi Adam ini. Ya, fataba, kita lanjutkan. Fataba alai, dan Allah menerima taubat mereka. Ya, kadang-kadang orang membaca Al-Quran seperti ini. Berarti ketika sudah membaca Rabbana dhalamna anfusana falam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, bar salat sepisan dosanya diampuni. Kira-kira begitu mboten?
Tidak seperti itu. Ya, ini contoh Nabi Adam kurang lebih 300 tahun, panjenengan uripe 300 tahun. Itu ya. Ini yang harus kita jadikan contoh. Berdoa itu adalah setiap hari, setiap saat, dan jangan pernah bosan. Ya. Ini kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ini walaupun kita sudah beribu-ribu kali, ada 1000 kali nggih membaca surat Al-Fatihah panjenengan selama hidup, hitung dewek jajal. Sehari berarti 17 kali minimal. Nggih. Berarti 17 kali, kalau setahun berarti beda. 365 hari kali 17 pira? Akeh. 3.000-an lebih sampai 5.000-an lebih. Ya, kita memohon kepada Allah untuk diberi jalan yang lurus. Jangan mengharapkan ketika kita berdoa, ya Allah, sauri utange nyong, tahajud sedina rong dina wis rampung ngesuk disauri. Jangan harap seperti itu. Ya. Kita diuji terlebih dahulu oleh Allah Taala dengan segala macam keadaan. Itu. Kadang-kadang orang maunya instan, ya. Berdoa ketika anaknya Arab ujian tambah rajin berdoa. Ya, itu. Atau ketika mendapatkan masalah tambah rajin berdoa. Ini tidak seperti itu ya. Ya. Kita harus butuh sesuatu yang istiqomah. Ini contoh-contoh yang di di dalam Al-Qur'an terkait para nabi itu sangat banyak. Nabi Ayub misalnya sakit bertahun-tahun, sakitnya berat, luar biasa. Akan tetapi tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Senantiasa berdoa kepada Allah agar disembuhkan penyakitnya. Jangan pernah berputus asa. Ketika sudah mentok, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Ketika kita sudah benar-benar pasrah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kadang-kadang kalau ujiannya tembus semending, panjenengan itu belum benar-benar merasakan kehadiran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi ketika misalnya panjenengan berada di tengah laut, ya, sendirian, numpak perahu, di dalam perahunya kenang ombak besar, tembe kamutan, ya. Gusti Allah gitu. Begitu nombatan. Kalau di rumah masih ayem-ayem, enggak orang kemutan Gusti Allah, mending duit-duitnya akeh ya. Orang kemutan Gusti Allah yang memberikan rezeki. Tapi ketika sudah mentok itu. Ini contoh dalam kehidupan. Ketika panjenengan mungkin pernah merasakan kecelakaan, ya. Kecelakaan dilalah qadarullah selamat. Ini kita akhirnya sadar bahwasanya bisa saja Allah Tabaraka wa Ta'ala menyambil nyawa kita pada saat kita kecelakaan. Gini betul? Itu seperti itu, ya. Kita lanjutkan. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah, Dia adalah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ini, ya. Allah itu Maha penerima taubat. Sekali lagi, apapun dosa kita harus kita insya Allah akan diampuni oleh Allah kalau kita mau bertaubat, ya, dengan taubatan nasuha, ya, taubat yang tidak diulang-ulangi lagi dan disertai rasa penyesalan, ya. Dosa-dosa besar yang kita lakukan itu tidak akan terhapus dengan amal soleh saja, akan tetapi harus dengan taubatan nasuha. Ini, ya. Sekali lagi, kalau dosa-dosa kecil insya Allah kita dihapuskan oleh Allah dengan amalan-amalan kita. Pada hari ini misalnya kita mengikuti kajian, ya, dan kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, pahala kita akan menghapus dosa-dosa kecil kita, insya Allah.
Ya, akan tapi kalau untuk dosa-dosa besar itu butuh kita untuk taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Gitu. Kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 38. Qul nahbitu minha jami'an. Keluarlah kalian darinya, dari surga semuanya. Ya, ini perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adam, Hawa dan iblis semuanya dikeluarkan dari surga, diturunkan ke dunia. Lalu Allah melanjutkan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka barang siapa di antara kalian yang sudah datang dariku hudan, petunjuk. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mungkin membiarkan manusia hidup di dunia tanpa petunjuk. Kalau kita hidup di dunia tanpa petunjuk, kita semuanya pasti akan celaka. Pasti akan masuk neraka, pasti itu. Ya, makanya Allah memberikan petunjuk. Ibarat kita menggunakan mobil mewah misalnya. Mobil mewah ya orang kata angan-angan gitu. Kita berandai-andai punya mobil mewah, apa ya, Lamborghini apa ya. Ya, tidak ada kuncinya, tidak ada apanya, semuanya pakai remote. Panjenengan kira-kira bisa make no mboten? Bingung ya. Ini remote ke priwe ya, uripnane ke priwe. Eta. Makanya ada yang namanya buku manual. Paham nggih? Ini caranya, ini menghidupkan tombol ini caranya mematikan tombol ini, caranya buka bensin tombol kiye. Itu sama ketika kita hidup di dunia itu seperti itu. Allah memberikan kita buku petunjuk atau manual bagaimana caranya untuk hidup di dunia. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Eta, mana yang dosa, mana yang merupakan dosa besar, mana yang merupakan dosa kecil, mana yang syirik, mana yang tauhid. Ini semuanya dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Ya, ketika datang dari Allah hudan, petunjuk. Masing-masing umat itu diutus oleh Allah para rasul. Tidak ada yang sampai hari ini, sampai Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Ya, itu. Semuanya diberi hidayah oleh Allah, diberi penjelasan oleh Allah. Faman tabi'a hudaya, barang siapa mengikuti petunjukku, kata Allah, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka bagi mereka tidak ada rasa takut dan tidak pula bersedih hati. Ya, itu barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu ya, dan petunjuk itu ya Allah menurunkan berupa kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Ya, semuanya, semua rasul itu mempunyai kitab. Hanya saja ada yang disebutkan, ada juga yang tidak disebutkan. Itu. Nabi Ibrahim misalnya punya kitab dalam surat Al-A'la, ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Kalau suhufnya Nabi Musa kan Taurat. You know, kan? Kalau suhufnya lembaran-lembaran Nabi Ibrahim tidak disebutkan namanya apa, tapi ada, ya. Begitu juga nabi-nabi sebelumnya. Mereka punya suhuf-suhuf, mempunyai tulisan-tulisan yang digunakan untuk menjelaskan kepada umat manusia. Dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, ya, sampai yang Nabi Ibrahim, yang ada kitab yang terdapat atau yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu mulai Nabi Musa. Ya, Nabi Musa diberikan kitab Taurat. Ya, lalu keturunannya dari keturunan Nabi Musa, Bani Israel, nanti ada Nabi Daud. Nabi Daud diberi kitab Zabur. Itu. Lalu dari Nabi Daud lalu turun lagi ke Nabi Isa. Ya, Nabi Isa diberi kitab Injil. Itu.
Lalu Injil selesai, tetapi dari keturunan Nabi Ismail, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia diturunkan kitab Al-Quran. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sementara kitab-kitab yang lain tidak disebutkan namanya. Karena tapi Allah menyatakan bahwa diturunkan kitab atas mereka. Kenapa tidak disebutkan semuanya? Ya Allah Maha tahu. Kalau kebanyakan 30 juz sing apal nggih. Banyak napa jarang? Apal 30 juz apa apal juz 30 nyenengan? Ya kalau banyak ya makin susah kita menghafalnya. Allah tahu kapasitas otak manusia. Ya, kapasitas otak manusia. Sehingga Allah meringkasnya sedemikian rupa. Apa-apa yang disampaikan oleh Allah itu berarti mengandung hikmah yang berbicara secara global. Yang tidak disebutkan oleh Allah berarti memang itu tidak diperlukan. Itu. Ya. Ini jaminan dari Allah, barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, maka la khaufun alaihim walahum yakhzanun. Tidak akan takut. Ya, takut akan kehidupan akhirat, tidak akan bersedih besok di yaumul akhir. Di dunia juga mereka tidak akan takut dan tidak bersedih. Itu. Di dunia mereka akan menerima segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan Allah. Ketika diberi nikmat, dia bersyukur. Ketika diberi musibah, dia akan sabar. Itu kaum muslimin. Ya. Semuanya mengandung kebaikan. Ketika diberi kebaikan dia bersyukur, maka diberi pahala. Ketika diberi ujian dia bersabar, dia akan mendapatkan pahala. Kaum muslimin seperti itu. Ya, ketika kita melandasi kehidupan kita dengan petunjuk dari Allah, maka kita akan merasakan ketenangan dalam kehidupan kita. Ora gemrungsung. Lalu kebalikannya, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina. Orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, orang-orang yang tidak percaya kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan. Kebalikannya, ya berarti kebalikannya ini, pada intinya ini, ya mereka akan senantiasa dilanda ketakutan dan dilanda kesedihan fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang punya harta banyak tapi tidak beragama, rata-rata kebanyakan, ya bukan kebanyakan, banyak di antara mereka matinya justru bunuh. Nggih, seperti itu. Banyak orang-orang yang terkenal, mereka banyak uang, banyak harta, saking bingungnya, nggih, sehingga malas urip, sehingga bunuh diri. Di Jepang misalnya, angka bunuh dirinya sangat tinggi. Kenapa demikian? Mereka tidak punya pegangan dalam kehidupannya. Ketika orang hidup, pemuda, ya dia begitu menginjak dewasa tidak punya pekerjaan, dia sudah tidak punya motivasi untuk hidup. Okay? Seolah-olah karena melihat temannya sukses, satunya sukses, sementara dia belum sukses, maka dia merasa hatinya kecil, sehingga apa yang dia lakukan akhirnya bunuh diri. Di Jepang, itu negara maju. Karena mereka tidak mempunyai pedoman, ya, tidak punya pandangan bahwa hidup ini bukan hanya di dunia. Itu. Kita di dunia Arab mau miskin yang penting iman, itu ya mending, ya. Insya Allah kalau kita beriman menjalankan syariat agama Allah, miskin di dunia, kaya di akhirat. Aja miskin nang dunia, nang akhirat juga. Kalau bisa sih nang dunia suki, nang akhirat lubung surga nggih. Nak tayang. Itu. Tahu kan, tetapi semuanya ada konsekuensinya. Gitu. Sekali lagi, ya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina. Mereka ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Mereka menjadi penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ini jaminan dari Allah tabaraka wa taala. Siapa-siapa
mengikuti petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita pastikan akan mendapatkan hidayah dari Allah. Akan tapi orang yang berpaling dari Alkitab, maka dia akan senantiasa berada di dalam kesedihan dan juga berada dalam rasa takut yang berlebihan. Dalam kehidupan di dunianya takut, sing duwe duit akeh, ya, tetapi tidak punya agama, dia takut ke duitnya mau ngapa, ngomong dicolong. Sehingga bingung mau buat apa, akhirnya untuk apa, untuk hambur-hamburan. Gini bang, itu karena tidak punya pegangan hidup sehingga bingung. Sedangkan kaum muslimin punya pegangan hidup sehingga mau duitnya akeh anggar sing duwe dan yang tidak ada ya berjalan sesuai dengan ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kita sedikit masuk ke poin kedua tentang malaikat bertanya tentang hikmah penciptaan Adam. Secara umum sudah kami jelaskan, ya. Kenapa malaikat itu bertanya? Kenapa malaikat itu bertanya? Pada hakikatnya ini menjadi tonggak pemikiran. Kan ketika Allah mau menciptakan Nabi Adam, malaikat bertanya atau menyatakan menanyakan hikmah penciptaan. Kenapa ya Allah engkau mau menciptakan Nabi Adam yang nanti akan membuat kerusakan di muka bumi dan saling menumpahkan darah. Itu seperti itu, ya. Nih, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat bertanya, apakah engkau akan menjadikan di bumi, fiha di bumi, orang-orang yang akan membuat kerusakan dan akan menumpahkan darah? Padahal kami para malaikat senantiasa nusabbihu bihamdik, senantiasa bertasbih memujimu dan mensucikan engkau. Ini perkataan para malaikat. Apa yang dapat kita pelajari dari situasi ini? Bahwasanya bumi sudah diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan sudah ditempati oleh jin. Sehingga malaikat mengetahui bahwasanya bangsa jin mereka banyak membuat kerusakan di muka bumi. Ya, sehingga ketika Allah mau menciptakan makhluk lain selain daripada yang sudah ada, karena Allah sudah menciptakan malaikat dan jin, ya, malaikat dan jin. Tidak ada makhluk yang lain. Sekali lagi, kalian panjenengan pernah dengar yang orang mengatakan alien? Pernah dengar mboten? Kalau yang muda-muda mungkin pernah dengar alien. Itu jere makhluk dari luar angkasa. Pesawatnya namanya UFO. Jadi kayak piring tapi tayang mabur. Ya, itu. Ini semuanya sekali lagi adalah sesuatu yang tidak benar. Karena Allah hanya menciptakan 3 kelompok makhluk, malaikat, jin dan manusia. Itu yang berakal maksudnya, ya. Sementara hewan dan yang lain-lain ini diciptakan untuk mendukung kehidupan manusia. Tidak ada makhluk yang lain. Sekali lagi, tidak ada makhluk yang lain. Allah hanya menciptakan malaikat, jin dan manusia. Masing-masing mempunyai tempat sendiri-sendiri. Manusia dan jin berada di bumi, sedangkan malaikat berada di langit. Tidak mungkin malaikat itu menempati bumi dalam wujud aslinya, tidak mungkin. Saya sering sampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu di Gua Hiro, beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Apa yang beliau lihat? Sesosok malaikat, ya, itu sayapnya, karena malaikat itu punya sayap, itu lebarnya selebar timur dan barat. Langitnya kebak ting sayapnya Nabi Jibril, ting sayate malaikat Jibril. Bagaimana kalau ditempatkan di bumi? Satu saja malaikat Jibril, panjenengan orang ketuman. Itu maksudnya, ya. Akan tetapi manusia dan jin itu berada di bumi dan mereka saling berdampingan. Ya, manusia dan jin semuanya adalah makhluk yang mempunyai ketentuan,
harus mengikuti ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada yang beriman, ada yang kafir, beranak pinak, berketurunan. Manusia juga berketurunan, jin juga berketurunan. Akan tetapi masing-masing alamnya sendiri-sendiri. Tidak mungkin, sekali lagi saya sampaikan, manusia bisa melihat jin dalam wujud aslinya. Ini dalam Al-Quran disebutkan ketika menceritakan tentang iblis. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan bala tentaranya melihat kalian dari tempat atau dari arah di mana kalian tidak bisa melihatnya. Kalau ada manusia menyatakan diri bisa melihat jin dalam wujud aslinya, itu kafir. Karena bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim, ya. Kalau hanya ngaku-ngaku saya di sana melihat biasanya. Saya juga bisa. Gini betul. Ya kalau saya ngomong di sana ada kuntilanak misalnya, ya orang lain tidak tahu. Di langka. Saya kan wali gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Itu sekali lagi bohong. Orang tersebut sudah mengingkari Al-Qur'anul Karim sekali lagi. Ya. Harus kita punya akidah yang benar. Makanya kita belajar bagaimana Allah menciptakan malaikat, menciptakan para nabi, ya, jin dan semuanya sesuai dengan koridornya masing-masing. Semuanya sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Tidak mungkin orang yang sudah meninggal dunia itu balik ke dunia tilik nyenengan misalnya. Nggak mungkin, ya. Tidak mungkin, sekali lagi. Tidak ada orang yang mati bisa balik maringuman niliki bojone. Tidak ada. Ya. Semua yang beredar di masyarakat terkait hantu, terkait medhi, terkait apa itu semuanya sama sekali tidak perlu kita takutkan. Itu semuanya 99% hasil halusinasi. Ya, bukan jin yang nongol menjadi apa jenenge? Demit, bukan, sama sekali bukan. Ya. Ya. Kalau jin bisa dilihat adalah ketika dia berbentuk manusia atau hewan, dan orang medeni sekali lagi itu, ya. Nah, Abu Hurairah pernah melihat jin ketika lagi nyolong beras. Berarti nyolong beras itu kuntilanak apa wong? Orang itu ya nyolong beras, benar-benar nyolong beras. ditangkap oleh Abu Hurairah itu, ya. Itu semuanya. Dan bangsa jin ini, ya, sekali lagi, ya tidak bisa sembarangan dia mencelakakan manusia, tidak bisa sembarangan, sekali lagi. Ya, kita tidak perlu terlalu, kadang-kadang orang Jawa ini segala sesuatunya dihubung-hubungkan dengan hal seperti itu. Padahal belum tentu. Kayak contoh misalnya ebek kuda lumping nggih. Kesurupannya kelebon jin apa sanes menurut panjenengan? Kalau kesurupan itu bukan itu. Itu murni adalah yang namanya hipnotis, ya, hipnotis. Orang tersebut, dukun ebek itu bukan bisa mengendalikan jin, tidak bisa. Itu hanya punya namanya ilmu hipnotis. Itu hipnotis itu secara ilmiah bisa dipelajari. Itu semuanya tentang sugesti, ya, tentang cara kita mempengaruhi orang. Itu, ya. Ebek-ebek itu sama sekali bukan kesurupan karena jin. Kadang-kadang sing kepuruan api-api kesurupan juga banyak. Ya, makanya tidak semuanya orang itu bisa bisa jadi ebek contohnya nggih. Karena memang orang itu punya aura masing-masing, ya. Contoh misalnya ada orang sing sering dewedeni, ajeg baik, gini mboten. Ya, sementara yang tidak pernah ya babar blas. Gini mboten. Itu karena itu, ya. Orang itu ada yang
orang yang bisa menggambarkan bayangan menjadi visual. Dalam pikirannya itu bisa digambarkan secara visual. Ya, angger wong ting tidak mengetahui, mempercayai orang tersebut. Akan tapi ketika kita mengetahui hakikatnya, sekali lagi itu semuanya adalah pengaruh otaknya. Sekali lagi. Ini sekali lagi, bangsa jin, manusia, malaikat semuanya adalah berjalan sesuai dengan koridornya masing-masing. Ya, kita tidak perlu takut dengan yang namanya jin karena manusia itu makhluk yang paling mulia. Ketika kita jalan di tempat-tempat yang serem-serem misalnya, ya lewat kuburan itu jangan misi mbah atau mengklakson. Ini membuat apa? Jinnya, penunggunya langsung sombong kayak manusia beti maringnyong. Harusnya apa? Ya kita jalan ketika lewat kuburan, ngalih jin-jin pada minggir, nyorep lewat itu. jangan dengan malah takut, malah klakson tin-tin ya. Jangan mau ini ya, karena manusia makhluk yang paling mulia. Nah, kita jangan mau ditakut-takuti seperti itu. Dan sekali lagi ya, yang namanya orang-orang yang kesurupan-kesurupan seperti itu tidak semuanya 99,9% itu adalah murni gangguan kejiwaan. Ya, murni gangguan kejiwaan. Ya, kalau kita berbicara ini kan panjang lebar. Ya, yang ketempelan jin yang asli hanya 0,001%. Memang di Al-Quran ada itu. Akan tapi tidak semuanya. Sehingga kita ketika ada orang yang katanya kesurupan, jangan dulu ambil kesimpulan bahwa itu adalah dimasuki jin. Bisa saja itu karena faktor psikologis. Itu ini yang harus kita pahami. Ya. Sekali lagi, kenapa kita mempelajari seperti agar kita bisa mendudukan segala sesuatu dalam konteksnya. Ya. Tadi fa imma ya'tiyanakum min hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun wala yahzanun. Tidak takut dan juga tidak karena kita punya dasar ilmunya. Ngapain kita takut dengan hal-hal seperti itu? Kapan kita bersedih hati dengan musibah yang menimpa diri kita? Toh semuanya akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu jamaah rahimakumullah ya, hikmahnya malaikat bertanya tentang hikmah penciptaan Adam itu seperti itu, agar supaya kita memahami dasar-dasarnya dalam kehidupan ini, agar tidak mudah untuk diselewengkan terkait akidah-akidah yang tidak benar. Bahwasanya Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Akan tetapi memang kodratnya orang-orang atau manusia itu akan senantiasa membuat kerusakan di bumi dan saling menumpahkan darah. Kita akan lihat sampai hari ini masih sangat banyak peperangan di sana sini. Itu masih jauh-jauh ya. Siapa kita tidak bisa menolak kalau itu pun terjadi di lingkungan kita. Gini mboten? Iya. Misalnya tiba-tiba Amerika nyerang Cikado atau Indonesia secara umum, bisa saja. Itu. Makanya kita harus senantiasa apapun keadaannya tadi wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Selagi kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia ini kita jalan saja. Mau keadaan damai oke, mau keadaan perang juga siap. Mau lagi diberi rezeki oke, tidak diberi rezeki ya sabar. Itulah kaum muslimin ya, yang senantiasa berpegang teguh kepada Alkitab dan As-Sunnah. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.